Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nani, channel untuk kita belajar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Mari kita mengikuti materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Nani. Kita melanjutkan pembahasan materi tentang bilangan pecahan ya. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan untuk operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Jangan lupa berdoa sebelum kita memulai pembelajarannya. Yang pertama kita akan bahas tentang perkalian bilangan pecahan. Operasi perkalian maupun pembagian dan pemangkatan pada pecahan itu bisa dilakukan jika kedua pecahan dalam bentuk pecahan biasa. Artinya, jika masih dalam bentuk pecahan campuran, maka harus diubah dulu menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Contohnya, kalau misalnya ada perkalian 1/3 dikali 1/2, karena ini sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka kita cukup mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi pada perkalian bilangan pecahan, kalau misalnya pecahan itu sudah dalam bentuk pecahan biasa, maka yang dikalikan adalah pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Sehingga 1/3 dikali 1/2 itu sama dengan 1/6, karena 1 kali 1 sama dengan 1 dan 3 kali 2 sama dengan 6. Contoh yang lainnya misalnya 3/4 dikali 1/3. Ini juga dalam bentuk pecahan biasa, maka kita cukup mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, sehingga menjadi 3/12. Karena 3 kali 1 3, 4 kali 3 12. Nah, sekarang kita lihat 3/12 ini bisa disederhanakan. Bagaimana caranya menyederhanakan pecahan? Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas menyederhanakan pecahan, maka kita akan mencari FPB dari 3 dan 12. Faktor dari 3 yaitu 1 kali 3, sedangkan faktornya 12 ada 1 kali 12, ada 2 kali 6, dan ada 3 kali 4. Sehingga FPB-nya mencari bilangan yang sama 1 dan 3 dikalikan, maka 1 kali 3 sama dengan 3. Karena FPB-nya sama dengan 3, maka ini kita akan bagi 3 yang pembilang di atas, ini kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 1. 3 bagi 3 1, kemudian 12 juga ini di penyebutnya, kita bagikan lagi dengan 3, maka hasilnya sama dengan 4. Sehingga perkalian 3/4 kali 1/3 itu sama dengan 1/4. Atau kita punya cara lain, 3/4 kali 1/3 ini bisa kita bagi secara langsung. Ini untuk 3/4 ada pembilangnya 3, kemudian 1/3 ada penyebutnya 3. Ini kita bisa bagi secara langsung. 3 dibagi 3 sama dengan 1, sehingga pembilangnya kita kalikan 1 kali 1 sama dengan 1. Dan 4 ini di sini karena 3-nya sudah dibagi, maka pindahkan menjadi 1/4. Contoh yang berikutnya, misalnya dalam bentuk pecahan campuran 1/2/3 dikali 1/4. Jadi ini karena bentuknya adalah campuran, maka terlebih dahulu kita akan ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Jadi 3 kita kalikan dengan 1, kemudian hasilnya ditambahkan dengan 2. Maka berubah menjadi 5/3. 5 ini didapat dari 3 dikali 1 ditambah dengan 2 sama dengan 5.
Kemudian yang berikutnya 4 dikali 1 4 ditambah dengan 1 yang di atas maka sama dengan 5 juga. Sehingga pecahan biasanya berubah menjadi 5/3 dikali 5/4. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa, maka kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka hasilnya menjadi 25/12. Nah, di sini juga kita bisa menyederhanakan 25/12 ini. Dengan cara apa? Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka kita bisa bagikan 25 dibagi 12, kita cari bilangan yang dikalikan 12 hasilnya mendekati 25, yaitu 2. Karena 2 kali 12 sama dengan 24 dikurangi sisanya 1. Sehingga 25/12 ini disederhanakan menjadi 1/12. Contoh yang lainnya misalnya bilangan pecahan dikalikan dengan bilangan bulat. 2/3 dikali 4. Maka terlebih dahulu bilangan bulatnya kita jadikan pecahan dengan penyebutnya sama dengan 1. Sehingga ini berubah menjadi 2/3 dikali 4/1. Jadi bilangan bulat 4 ini kita ubah menjadi pecahan dengan penyebutnya adalah 1. Karena 4 bagi 1 sama dengan 4. Nah, kalau sudah menjadi bilangan pecahan seperti ini, seperti cara sebelumnya kita mengalihkan pembilang dengan pembilang, begitu juga penyebut dengan penyebut. Sehingga hasilnya menjadi 8/3. Karena pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka diubah menjadi pecahan campuran. Kita bagi 8 bagi 3 sama dengan 2, kita ambil 2 karena 2 kali 3 sama dengan 6 dikurangi sisanya 2, sehingga pecahan campurannya menjadi 2/3. Nah, sekarang kita coba contoh dengan soal cerita. Sebuah papan tulis berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 2/3 meter dan lebarnya 1/5/7 meter. Berapakah luas papan tulis tersebut? Nah, pertanyaannya adalah berapakah luas. Jadi kita harus ingat dulu rumus dari luas persegi panjang. Nah, kita coba jawab. Luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Sehingga panjangnya ini 2/3, lebarnya 1/5/7, kita tulis 1/3 dikali 1/5/7. Karena pecahannya dalam bentuk pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 kali 2 6 tambah 1 7. Berikutnya yang di sebelah 7 kali 1 7 ditambah 5 12. Sehingga pecahannya berubah menjadi 7/3 kali 12/7. Jadi penyebutnya tetap ya, yang dikalikan yang berubah adalah pembilangnya saja. Oke, sekarang sudah menjadi pecahan biasa, kita kalikan seperti cara sebelumnya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Hasilnya adalah 84/21. Karena pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka kita bagikan 84 bagi 21, satu bilangan yang dikalikan 21 hasilnya 84 atau yang mendekati, maka sama dengan 4. 4 kali 21 84 sendiri, sehingga ini dikurangi hasilnya 0. Maka jawabannya di sini sama dengan 4. Karena pertanyaannya berapakah luas papan tulis, karena soal cerita, maka kita harus punya kesimpulan bahwa jadi luas papan tulis tersebut adalah 4 meter persegi. Karena luas ya, maka satuannya ditambah persegi. Yang berikut lagi kita coba contoh soal dalam bentuk cerita. Soal cerita, ayah mengisi bensin pada mobil 5/4 liter setiap hari. Ayah mengisi selama 1 minggu. Banyaknya bensin yang dibeli ayah selama 1 minggu adalah, nah kita coba jawab.
banyaknya bensin. 1 minggu adalah 7 hari, berarti 7 kali 5/4. Jadi karena setiap harinya isi 5/4 selama 1 minggu, 7 hari, jadi perkaliannya menjadi 7 kali 5/4. Karena 5/4 dalam bentuk pecahan biasa, kita ubah dulu menjadi pecahan dalam bentuk pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa, maka menjadi 21/4. Dapat dari mana? 4 kali 5, 20 ditambah 1, 21. Oke, sekarang bilangan bulat 7 akan kita buat menjadi pecahan dengan penyebutnya 1, atau kita kalikan secara langsung. 7 kali 21 maka sama dengan 147/4. Dapat dari mana 147? Didapat dari 7 kali 21. Oke, sekarang kita bagikan 147 dengan 4. Kita ambil satu bilangan, karena ini dalam ratusan, maka kita bagi secara satuan terlebih dahulu. 1 dibagi 4 tidak cukup, kita ke 14 bagi 4. Satu bilangan yang dikalikan 4 hasilnya mendekati 14, yaitu 3. Karena 3 kali 4 12, kita kurangkan sisanya 2. Kemudian 7-nya kita turun, maka berikutnya 27 dibagi dengan 4. Ambil satu bilangan lagi yang dikalikan 4 hasilnya mendekati 27, yaitu 6. 6 kali 4 24 dikurangi sisanya 3. Maka bisa kita tulis dalam bentuk pecahan campuran 36 3/4 ya. 36 3/4. Jadi banyaknya bensin yang dibeli ayah selama 1 minggu adalah 36 3/4 liter. Oke, yang berikutnya kita bahas tentang pembagian bilangan pecahan. Secara konsep, membagi dengan pecahan itu sama dengan mengalikan dengan kebalikan pembaginya. Jadi ditulis misalnya ada A per B dibagi C per D, maka itu sama dengan A per B dikali D per C. Jadi yang tadinya C per D, perhatikan yang diwarnai C per D, yang tadinya C per D dengan operasi bagi, maka bisa diubah menjadi operasi kali, tetapi bilangan pembaginya dibalik. Jadi yang tadinya C per D berubah menjadi D per C. Oke, kita coba dengan contoh. Misalnya 3/5 dibagi 1/4. Oke, pembagian bisa kita ubah menjadi perkalian seperti yang tadi konsepnya, bahwa pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian terhadap pembaginya. Kebalikan dari pembaginya. Maka operasi bagi ini bisa kita ganti dengan kali, sedangkan 1/4 ini kita balik. Jadi 3/5 dikali 4/1. Perhatikan yang tadinya pembagian berubah menjadi operasi kali, kemudian bilangan pembaginya itu yang tadinya 1/4 berubah menjadi 4/1. Nah, kenapa diubah? Karena kalau sudah menjadi perkalian, maka ini dengan mudah kita akan menghitung, karena pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, selesai. Maka kalau sudah seperti ini, kita kalikan seperti yang sebelumnya untuk pembahasan perkalian. Kita kalikan 3 kali 4, kemudian 5 kali 1, sehingga menjadi 12/5. Ini juga bisa disederhanakan, kita bagi 12 bagi 5, 2 kali 5 10 dikurangi sisa 2, jadi menjadi ini 22/15. Oke, yang berikut contoh lagi, dibagi dengan bilangan bulat. Jadi pecahan dibagi dengan bilangan bulat seperti perkalian. Bilangan bulatnya kita ubah dulu menjadi pecahan dengan penyebutnya sama dengan 1. Sehingga ini kita tulis
6/4 bagi 2/1. Jadi yang tadinya bilangan bulat 2 diubah menjadi 2/1. Oke. Kemudian operasi baginya ini kita akan ganti dengan operasi kali. Kemudian yang bilangan pembaginya ini 2/1 akan diubah menjadi 1/2. Nah, jadi bentuknya seperti ini. 4/6 operasi bagi berubah menjadi kali, tetapi bilangan pembaginya terbalik. 2/1 dibalik menjadi 1/2. Sehingga ini kita kalikan, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, maka sama dengan 4/12. Ini juga bisa kita sederhanakan. Kalau pembilangnya lebih kecil, maka kita bisa cari FPB-nya. FPB 4 dan 12. Kita cari FPB 4 dan 12. Faktornya 4, 1 kali 4. Faktornya 12. Itu 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Sehingga FPB-nya itu 1 kali 4 sama dengan 4. Jadi FPB-nya 4. Kita bagikan 4 dengan FPB-nya tadi. 4 dibagi dengan 4. Kemudian 12-nya juga kita akan bagi dengan 4. Sehingga hasilnya sama dengan 1/3. Karena 4 bagi 4 1. 12 bagi 4 3. Berikutnya contoh lagi, misalnya pecahan campuran dibagi dengan pecahan campuran. Ya, seperti perkalian tadi bahwa pembagian bilangan pecahan itu juga harus diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu jika pecahannya masih dalam bentuk campuran. Jadi ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang pertama ini 6 kali 1, 6 ditambah 5 maka sama dengan 11. Berikut yang di sebelahnya ini 4 kali 3, 12 ditambah 1 maka menjadi 13. Sehingga pecahan biasanya menjadi 11/6 dibagi 13/4. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa seperti ini, kita tinggal menggantikannya dengan operasi kali dan kemudian bilangan pembaginya kita balik. Maka menjadi 11/6 kali 4/13. Sehingga kita kalikan 11 dengan 4, 6 dengan 13, maka menjadi 44/78. Sehingga kalau kita mau sederhanakan, kalau kita mau sederhanakan, kita mencari FPB-nya. Kalau misalnya tidak ada FPB-nya, maka pekerjaan kita selesai sampai di sini. Oke. Yang berikutnya kita coba dengan soal cerita. Misalnya Kalila membeli pita di toko Pak Edi sepanjang 5 meter. Pita tersebut akan dipotong-potong dengan ukuran yang sama panjang. Setiap potongan panjangnya adalah 1/5 meter. Berapa banyak potongan pita tersebut? Nah, jadi awalnya pita sepanjang 5 meter kita potong menjadi masing-masing bagian itu 1/5. Jadi 5 dibagi 1/5, 5-nya kita ubah menjadi pecahan dengan penyebutnya 1, maka 5/1 bagi 1/5. Kemudian bilangan pembaginya ini kita balik dan operasinya kita ganti menjadi kali, maka menjadi 5/1 kali 5/1. Sehingga 5 kali 5, 1 kali 1, maka sama dengan 25/1 atau sama dengan 25. Jadi banyaknya potongan pita Kalila adalah 25. Contoh yang lain dalam soal cerita, misalnya Benny mendapat tugas dari guru untuk membuat sebuah lukisan kolase. Saat ini dia mempunyai 1/2 kilogram pasir halus. Sebuah kolase membutuhkan 1/6 kilogram pasir. Berapa banyak kolase yang dapat dibuat oleh Benny? Nah, seperti soal yang sebelumnya, pembagian, maka kita akan bagi 1/2 dengan 1/16.
Sehingga sebelum kita mengerjakan membaliknya, kita ubah dulu yang pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 2 kali 1 2 tambah 1 yang di atas 3, maka berubah menjadi 3/2 bagi 1/16. Kemudian operasi baginya kita ganti dengan kali, 1/16 nya kita balik, maka menjadi 3/2 kali 16/1. 3 kali 16, 2 kali 1, maka sama dengan 48/2. Kita bagikan 48 dengan 2, maka sama dengan 24. Jadi banyaknya kolase yang dapat dibuat adalah 24 buah. Oke, demikian penjelasan materinya, dan sekarang ini adalah uji kompetensi. Silakan kalian coba. Nomor 1 ada A dan B, kemudian nomor 2 dan 3 ini dalam bentuk soal cerita. Silakan dicoba supaya kalian bisa mengukur kemampuan kalian ketika sudah mendapatkan penjelasan materi tadi. Dapatkah kalian menjawab soal-soal uji kompetensinya atau tidak? Ya, selamat mencoba. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Oke, demikian penjelasan tentang materi bilangan pecahan, khususnya operasi hitung perkalian dan pembagian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.